Informasi lain pemirsa, sebanyak 280 rumah di Desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal, Sukabumi rusak akibat gempa magnitudo 5,0 pada Selasa sore. Pemkab Sukabumi menyiagakan sejumlah tim relawan dan mendirikan posko bantuan sebagai penanganan dan antisipasi gempa susulan. Gempa bumi dengan magnitudo 5,0 yang mengguncang Sukabumi Selasa sore berdampak pada rusaknya sejumlah rumah warga. Desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal menjadi salah satu lokasi terparah. Pemerintah setempat menyiagakan sejumlah bantuan personil gabungan untuk mengantisipasi adanya gempa susulan dan meningkatkan keamanan warga. Ada 6 kecamatan. Pertama Kalapanunggal, Kabandungan, kemudian Cidahu, Parakan Salak, Cikidang, dan Ciambar. Tetapi yang lebih parah itu ada di 2 kecamatan, yaitu Kalapanunggal dan Kabandungan. Hari ini kita ada lokasi di Kalapanunggal dan insya Allah beberapa saat lagi saya akan menuju ke Kabandungan untuk melihat para pengungsi yang ada di sana. Dan yang terdampak di Kalapanunggal ini kurang lebih ada 280 rumah, klasifikasi rusak ringan, sedang, dan berat. Kemudian di Kabandungan ada 111 kakak dengan sekarang sudah ada pengungsi sebanyak 343 jiwa. Yang lainnya Parakan Salak ada 11 rumah rusak ringan dan sedang, kemudian Cidahu juga 2 rumah. Saat ini sejumlah bantuan dari para pengungsi pun mulai berdatangan, diantaranya makanan siap saji dan alas tidur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tiara Harahap, Justinus Agung, TV One mengabarkan. Gempa bumi yang mengguncang Sukabumi tidak hanya merusak bangunan. Ratusan korban gempa mengungsi di sejumlah tempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendirikan tenda pengungsian untuk korban gempa dengan berkekuatan magnitudo 5 yang berpusat di Kabupaten Sukabumi. Tenda pengungsian ini didirikan di halaman pabrik Teh Jaya Negara. Namun tidak semua korban gempa mau mengungsi di tenda pengungsian. Banyak yang memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Jumlah pengungsi Kecamatan Kabandungan sebanyak 343 jiwa yang tersebar di sejumlah tempat. Mengenai jumlah pengungsi ya, untuk Kecamatan Kabandungan sama Kecamatan Kalapanunggal itu Kalapanunggal baru masuk 119, ya hampir 200-an lah. Kalau di sini ada 343 jiwa untuk Kalapanunggal. Yang memang yang 343 jiwa ini tersebar di beberapa titik, termasuk Cipicung. Di sini juga di Jayabaya ada 3 titik yang perlu kita tangani dan kita fasilitasi. Gempa yang mengguncang Kabupaten Sukabumi tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga merusak sejumlah fasilitas termasuk Sekolah Negeri Jaya Negara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Dan informasi terbaru dari gempa bermagnitudo 5 yang mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, akan disampaikan rekan kami Tiara Harahap dan juga Rizky Gustana yang berada di lokasi pengungsian. Ya, kita ke Tiara terlebih dahulu. Selamat siang Tiara, bagaimana saat ini kondisi di sana pasca gempa yang terjadi? Selamat siang, Ken, Anne, dan juga Alfat. Gempa yang mengguncang wilayah Sukabumi kemarin petang, tepatnya pada pukul 17:18 waktu Indonesia Barat ini memang menyebabkan sejumlah bangunan rumah warga di Kabupaten Sukabumi ini mengalami kerusakan. Salah satunya adalah tempat di mana saya berdiri saat ini, dan rumah di belakang saya ini merupakan salah satu titik terparah dibandingkan dengan wilayah lainnya yang memang mengalami kerusakan cukup parah begitu. Untuk warga ataupun pemilik rumah ini sendiri memang saat ini kabarnya sudah dilarikan ke
ke puskesmas terdekat dan kabarnya mengalami luka ringan. Sementara untuk korban lainnya memang belum diinformasikan lebih lanjut. Dapat dikatakan bahwa kejadian gempa bumi ini memang belum terdapat korban begitu. Namun menurut informasi yang kami dapatkan, ini terdapat sebanyak 280 rumah yang terdampak akibat gempa bumi yang terjadi kemarin. Sementara untuk ke 280 rumah ini memang masih belum diklasifikasikan rumah-rumah mana sajakah yang mengalami kerusakan ringan, berat maupun juga sedang, karena memang pemerintah maupun petugas masih mendata lebih lanjut terkait dengan kondisi-kondisi rumah saat ini. Dan untuk saat ini memang kondisi terkini memang sedang berlangsung, baru saja berlangsung sekitar 1 jam yang lalu. Ini evakuasi kepada rumah-rumah yang dapat dikatakan dengan kondisi yang parah maupun juga membahayakan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Evakuasi ini sendiri dilakukan agar menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan begitu, dan juga mengantisipasi ambruknya rumah-rumah ini ke bangunan-bangunan di sekitarnya maupun juga menghindari bahaya yang akan menimpa warga sekitar. Dan untuk warga sendiri ini memang ada sebagian yang memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya, dan juga ada pula yang memutuskan untuk mengungsi ke rumah-rumah tetangga yang kondisinya lebih dinilai ataupun dirasa lebih aman seperti itu. Dan sementara itu juga dapat kami informasikan untuk kondisi saat ini listrik di wilayah Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Sukabumi ini memang sudah normal. Jika sebelumnya memang sempat diinformasikan bahwa kondisi dari listrik ini sempat terputus begitu sejak adanya gempa bumi, namun pada pukul 7:30 kemarin hingga pada pukul 2 dini hari tadi petugas dari PLN memang sudah melakukan perbaikan secara bertahap, sehingga dapat dikatakan mulai dari tadi pagi hingga saat ini listrik sudah kembali normal. Sementara itu Ken, Alfat, dan juga pemirsa, kami juga bisa menginformasikan kepada Anda bahwa tadi kami sempat melihat petugas dari BPBD sendiri yang menerjunkan tim. Tidak hanya itu, juga ada TNI, Polri, dan juga Puskesmas yang bersiaga begitu di posko bantuan yang sudah didirikan sejak tadi pagi. Dan untuk bantuan sendiri, kami tadi juga sempat melihat salah satu bantuan ini turun begitu dari Kementerian Sosial yang berisikan alas tidur dan juga makanan cepat saji maksud kami. Dan untuk bantuan-bantuan ini sendiri memang diharapkan bagi warga agar bisa membantu untuk meringankan kondisi warga, terutama untuk makanan cepat saji. Demikian Ken dan Alfat. Baik, Tiara Harahap mengabarkan langsung dari salah satu lokasi terdampak gempa di Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan beralih ke Rizky Gustana, rekan kami yang berada di lokasi pengungsian. Rizky, sudah ada berapa orang yang terpaksa harus mengungsi akibat gempa yang terjadi kemarin? Ya, hingga saat ini bisa dilaporkan kami saat ini sedang di tenda pengungsian, sebenarnya tepatnya di Desa Jaya Negara, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Sementara itu pengungsian yang korban gempa dengan 5 magnitudo ini sebanyak 343 orang yang mendiami tenda pengungsian yang didirikan oleh pemerintahan Kabupaten Sukabumi begitu. Baik, Rizky, apa yang kemudian paling dibutuhkan oleh warga saat ini yang berada di lokasi pengungsian? Ya, hingga saat ini memang bantuan sudah berdatangan, diantaranya makanan siap saji, alas tidur, dan yang lainnya. Namun para pengungsi memang membutuhkan logistik yang lebih, karena hingga saat ini mereka belum didirikan dapur umum untuk mereka kebutuhan makan gitu. Ya, Rizky, lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas di sana untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pokok setidaknya untuk sejauh ini bagi pengungsi? Hingga saat ini memang kebutuhan pokok sudah banyak di gudang posko kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi. Namun hingga saat ini Dinas Sosial memang belum mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi itu, begitu. Kalau kita bicara masalah pengungsian, apakah hanya ada di lokasi ini saja atau ada lokasi lain yang dijadikan lokasi pengungsian? Ya, memang di 2 kecamatan ini diantaranya Kecamatan Kabandungan, Kecamatan Kalapanunggal sudah didirikan sedikitnya 3 tenda pengungsian. Di antaranya di sini 2 dan di Desa Kalapanunggal sebanyak
satu tenda pengungsian. Namun di desa Kecamatan Kalapanunggal tidak banyak yang mengungsi, melainkan mereka lebih memilih tinggal di tempat saudaranya, begitu. Baik, Rizky Gustana mengabarkan langsung dari lokasi pengungsian. Sebelumnya ada Tiara Harahap mengabarkan dari salah satu lokasi terdampak gempa di Sukabumi, Jawa Barat.